Dalam kehidupan kita, seringkali kita memiliki harapan dan ekspektasi tentang bagaimana alur hidup kita akan berjalan. Kita memiliki gambaran mental tentang apa yang akan kita capai dan alami di masa depan. Mungkin tidak dengan cara yang naif, tetapi kita cenderung memulai, entah di dalam pikiran setengah sadar kita, dengan skenario tentang bagaimana hidup kita mungkin berjalan. Pertama-tama, ada percintaan pendidikan, persahabatan yang mendalam, cinta pertama yang penuh kelembutan, dan di beberapa titik, kegembiraan yang murni dan menyenangkan. Kemudian akan datang karir, sesuatu yang memberi penghasilan, tetapi bukan semata-mata untuk uang. Kita akan kompeten, terhormat, dan cukup dihargai atas ketulusan upaya kita. Seiring dengan itu, akan datang hubungan yang sentral, mungkin sebuah pernikahan. Persatuan ini akan bertahan selamanya dan ditandai dengan kepuasan saling mengerti, persahabatan yang tulus, dan hubungan seks yang sering penuh gairah. Akan ada juga anak-anak, memberi kita kesempatan untuk membimbing seorang anak kecil yang berterima kasih dan menggemaskan, yang merupakan perpaduan terbaik dari dua orang tuanya, dan kita akan menyaksikannya tumbuh menjadi seorang dewasa yang patut diacungi jempol dan termotivasi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kita akan menjalani kehidupan yang aktif dan bebas dari rasa sakit, baik secara mental maupun fisik, hingga awal 80-an. Orang tua kita sendiri akan meninggal pada usia lanjut, dan ketika waktunya tiba bagi kita, akhir hidup akan berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit. Ini, lebih kurang, adalah skenario yang kita terima dari masyarakat konsumen yang maju secara teknologi dan sekuler, dan tidak mengherankan jika, dalam berbagai suasana hati, kita ingin mempercayainya dengan sepenuh hati. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa skenario ini seringkali hanya merupakan gambaran ideal dan harapan yang dijual oleh masyarakat kepada kita. Realitas kehidupan tidak selalu seindah dan sesempurna itu. Banyak faktor di luar kendali kita yang dapat mempengaruhi jalannya kehidupan, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan faktor tak terduga lainnya. Kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan skenario yang kita rencanakan. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan, stres, dan ketidakpuasan dalam hidup kita. Namun, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada pencapaian semua hal dalam skenario tersebut. Kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita untuk menerima dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Untuk hidup dengan penuh kesadaran dan bersyukur, kita perlu membebaskan diri dari tekanan untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kebahagiaan dan makna dalam hidup kita. Mungkin tujuan dan impian kita berubah seiring waktu, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah kita tetap terbuka terhadap perubahan dan bersedia menyesuaikan diri dengan apa yang kehidupan tawarkan. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan skenario yang kita rencanakan, tetapi itulah keindahan hidup. Kejutan, tantangan, dan ketidakpastian memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Jadi, kita harus merangkul ketidakpastian ini dan melihatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Untuk itu saat kita dihadapkan dengan ekspektasi dan skenario hidup yang kita miliki, kita perlu memahami bahwa sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan penerimaan. Ambisi memberi kita dorongan untuk meraih hal-hal yang kita inginkan dalam hidup, tetapi penerimaan membantu kita menghargai apa yang telah kita capai dan menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana. Kita harus belajar untuk mengenali dan menghargai nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup kita, bukan hanya mengikuti tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam hal ini, filosofi Stoik dapat memberikan pandangan yang berharga. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah dan untuk memfokuskan energi kita pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan sikap kita terhadap kehidupan. Dengan mempraktikkan filosofi ini, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih tahan lama, terlepas dari sejauh mana skenario hidup kita terpenuhi. Sebagai penutup penting untuk diingat bahwa hidup adalah perjalanan yang unik untuk setiap individu. Skenario yang kita miliki mungkin hanya merupakan pandangan ideal, dan harapan kita mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Yang terpenting adalah kita tetap terbuka terhadap perubahan, bersedia menyesuaikan diri, dan menghargai kehidupan apa adanya. Hidup adalah anugerah yang berharga, dan kita memiliki kebebasan untuk menentukan makna dan tujuan kita sendiri dalam hidup ini. Dengan demikian, tidak ada satu skenario hidup yang benar atau salah.
Yang terpenting adalah kita hidup dengan kesadaran, menghargai setiap momen, dan menjalani kehidupan kita dengan integritas dan kebahagiaan. Salam positif.